Shalom, selamat pagi. Kita jumpa kembali dalam renungan harian pagi sebagai penuntun hidup kita. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu. Kami orang-orang yang lemah, banyak sekali dosa dan kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan yang mendukakan Tuhan. Basuhlah kami Tuhan sehingga kami boleh disucikan. Berilah kami sukacita ya Bapa lewat kebenaran firman Tuhan. Susah, senang, duka cita, sakit penyakit membuat kami tetap berjalan dalam terang Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai nats renungan kita pagi hari ini diambil dari kitab Ratapan 3 ayat 39. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Demikian firman Tuhan. Siapakah nabi yang terkenal dengan ratapannya? Ya, betul sekali. Nabi Yeremia. Dia semasa dalam kandungan ibunya sudah dikuduskan oleh Tuhan dan ditetapkan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nabi Yeremia meratap lebih kurang 40 tahun lamanya. Dia meratapi bangsa Israel yang terkenal dengan pemberontakannya agar mereka bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ketidaktaatan bangsa Israel itulah yang membuat Nabi Yeremia meratap. Dia menyaksikan bagaimana bangsa Israel menjadi lebih lagi sengsara karena mereka harus dibuang ke Babel. Mereka semakin menderita, mereka semakin terpuruk. Namun mereka tidak cepat-cepat datang kepada Tuhan. Bahkan hidup mereka dipenuhi dengan keluhan-keluhan. Tanpa mereka sadari, mereka menjadi orang yang mengeluh membuat hidup mereka terasa seperti bencana. Mereka menjadi orang yang suka mengeluh sehingga hidupnya tidak lagi dipenuhi dengan sukacita. Saudaraku, mengeluh adalah tanda kurangnya bersyukur atas kemurahan Tuhan. Itulah yang terjadi bagi bangsa Israel. Bangsa Israel terus mengeluh. Ada saja yang menjadi keluhannya. Selayaknya bangsa Israel memuji Tuhan, bukan mengeluh. Bangsa Israel yang terus mengeluh sehingga lupa bersyukur apa yang sudah mereka terima selama di dalam pembuangan. Mereka mengeluh sehingga membuat hidup mereka menjadi berat dan tidak lagi merasakan sukacita. Mereka tidak lagi menjadi orang-orang yang mempunyai harapan. Namun kesabaran Yeremia membuktikan bahwa
Keteguhan hatinya membuat bangsa Israel kembali datang kepada Tuhan, dan Tuhan kembali memulihkan bangsa Israel. Saudaraku, apa yang dapat kita pelajari di dalam firman Tuhan hari ini? Bahwa dengan mengeluh bangsa Israel tidak mendapatkan apa-apa. Bahwa dengan mengeluh bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Bahwa dengan mengeluh bangsa Israel tidak mendapatkan sukacita. Bahkan mereka tidak menjadi orang-orang yang berpengharapan. Saudaraku, belajar dari bangsa Israel. Kita diajarkan untuk tidak selalu mengeluh. Nabi Yeremia memohon kepada Tuhan dengan meratap. Seperti itu juga dengan kita. Walaupun banyak keluhan-keluhan yang kita alami, mungkin saja kita mengalami begitu banyak persoalan hidup. Mungkin saja kita belum juga bisa keluar dari masalah-masalah kita yang membuat kita lebih fokus kepada keluhan-keluhan kita. Saudaraku, apa yang didapatkan oleh bangsa Israel dengan mengeluh? Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan penderitaan demi penderitaan itu yang terus menggerogoti pikiran mereka. Itu yang terus membuat mereka menjadi sengsara. Namun keteguhan hati Nabi Yeremia dengan meratap memohon pertolongan Tuhan sehingga Tuhan mendengarkan doa. Prosesnya tidak gampang. Lebih kurang 40 tahun lamanya bangsa Israel akhirnya didengar oleh Tuhan. Nabi Yeremia meratap bukan dalam waktu satu hari, namun dia meratap bahkan bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun. Adakah kita mengalami seperti yang dialami oleh bangsa Israel? Begitu tertindas, begitu tidak bisa leluasa untuk menjalankan kemerdekaannya, sehingga mereka lupa bersyukur. Mereka mengeluh, namun tidak ada yang mereka dapatkan. Inilah pelajaran yang bisa kita dapati, yang bisa kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Mari kita buat hidup kita menjadi hidup yang senantiasa taat dan selalu berdoa kepada Tuhan. Orang-orang yang senantiasa taat dan percaya kepada Tuhan, dia membangun relasi yang baik terhadap Tuhan. Sebagai orang percaya, tentunya kita mau dirubah oleh Tuhan menjadi orang-orang yang tidak selalu mengeluh, namun menjadi orang-orang yang selalu bersyukur. Sebab ada begitu banyak alasan kita untuk mensyukuri apa yang sudah kita terima di dalam hidup kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mengeluh membuat hidup kita tidak nyaman. Bahkan penyakit pun satu persatu menggerogoti hidup kita. Mari kita lakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita membangun pikiran positif setiap hari di dalam hidup kita. Maka dengan demikian Tuhan pun akan memulihkan hidup kita seperti Tuhan memulihkan bangsa Israel. Amin. Bapa di surga, ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengeluh tentang dosa-dosa kami. Sehingga kami Tuhan menyadari banyak sekali dosa yang sudah kami lakukan. Itulah yang kami ratapi, itulah yang kami keluhkan. Karena tidak ada alasan bagi kami mengeluhkan apa kehidupan yang kami alami, apa yang terjadi dalam hidup kami. Namun kami mempunyai banyak alasan untuk bersyukur dengan nafas kehidupan yang sudah kami terima, dengan pikiran-pikiran positif yang bisa dibangun, dengan sukacita yang Tuhan berikan.
membuat perjalanan hidup kami menjadi ringan. Ajarlah kami untuk senantiasa Bapa mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan segala penderitaan, keluhan, sakit penyakit yang sedang dihadapi boleh menjadi ringan karena kami senantiasa mempunyai alasan untuk bersukacita. Kiranya Tuhan mendengarkan doa kami dan memberkati kami sepanjang hidup kami. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.